flip. Ya, saudara ya. Nah, kelihatan ya. Halusinasi ya, pendengaran bisa disebabkan berbagai hal. Halusinasi pendengaran adalah ketika Anda mendengar suara, misalnya suara orang, suara langkah kaki, ketukan pintu, namun orang lain tidak mendengarnya karena suara tersebut tidak nyata. Ciri utama halusinasi pendengaran yaitu mendengar suara yang tidak didengar oleh orang lain. Ya, penyebabnya adalah gangguan mental, saudara ya. Halusinasi pendengaran sangat umum terjadi pada penderita skizofrenia. Namun, bisa juga terjadi pada penderita gangguan mental lain seperti gangguan bipolar, gangguan kepribadian ambang borderline personality disorder atau BPD, dan gangguan stres pasca trauma ya, post trauma syndrome disorder ya, PTSD. Gangguan pendengaran, orang yang mengalami gangguan pendengaran salah satu atau kedua telinga dapat mengalami halusinasi pendengaran berupa munculnya suara aneh ataupun suara musik ya. Mereka yang mengeluarkan suara telinga berdengung atau tinnitus juga berisiko mengalami halusinasi pendengaran. Tadi itu ya, berdengung suara lonceng ya. Kurang tidur dapat membuat seorang rentan mengalami halusinasi. Apabila seorang kurang tidur selama berhari-hari atau dalam periode cukup lama, orang mengalami gangguan tidur dalam bentuk narkolepsi. Untuk mengalami halusinasi saat menjelang tidur ataupun saat bangun tidur. Ya, konsumsi obat terlarang, konsumsi alkohol, narkoba, ekstasi, LSD. Mungkin Muhammad kebanyakan mushroom ya, saudara ya. Migrain, kerap kali seorang mengalami migrain. Perasaan melihat atau mendengar suara-suara sebenarnya tidak ada bisa terjadi apabila orang tersebut juga mengalami depresi. Muhammad depresi juga ya, mau bunuh diri. Alzheimer, demensia, Parkinson ya, penderita Alzheimer, demensia, Parkinson sering mengalami halusinasi pendengaran ya, bahwa suara terdengar begitu nyata sehingga mereka kerap menanggapi suara tersebut, ngomong sendiri itu ya, saudara ya. Epilepsi ya, selain mengalami kejang, penderita epilepsi juga mengalami halusinasi pendengaran ya. Pasien epilepsi biasanya akan mendengar adanya suara aneh, suara bising, suara keras, dan beberapa orang akan mendengar suara yang lebih kompleks. Halusinasi dapat terjadi karena adanya masalah bagian otak tertentu. Bagi Anda yang sedang menjalani pengobatan baru atau mendapat obat dengan dosis yang lebih tinggi, biasanya halusinasi pendengaran bisa terjadi ya. Luar biasa, saudara ya. Sini khas banget ya. Waduh, ini epic banget nih, saudara ya. Epic banget ini. Kelihatan nggak, saudara? Masa nggak kelihatan sih? Wah, selain epilepsi itu ya, juga menderita tadi yang tengah berdentang ya. Kan luar biasa, saudara ya. Ini sama ya, saudara ya, penderita epilepsi juga sama ya tadi ya. Sekarang kita lihat ya schizofren yang kita lebih detail lagi. Ya, schizofren adalah gangguan mental berat, dapat mempengaruhi tingkah laku, emosi, komunikasi. Penderita schizofren bisa mengalami halusinasi, delusi, kekacauan berpikir dan perubahan perilaku. Ya, sejak waktu Muhammad menikah sama si siapa itu, Khadijah, pertamanya baik-baik saja, saudara ya, tiba-tiba terus aneh-aneh begitu ya. Dari tadi orang jujur, baik, saleh, tiba-tiba jadi suka membunuh ya. Ya, gejala tadi ya, gejala skizofrenia ya. Ada psikosis dan skizofrenia. Keduanya berbeda ya. Gangguan bipolar juga ada ya, ada ciri khasnya ya. Jadi bedakan ya antara psikosis ya, hanya ke salah satu gangguan mental seperti bipolar, delusi, depresi berat, skizofren. Tadi sudah disebutkan ya ciri-cirinya ya. Ya, persepsi perilaku tak wajar, gejala negatif ya, menderita dalam bersosialisasi ya. Kan Muhammad sering menyendiri ya, saudara ya. Terlalu sering menyendiri, saudara ya. Penyebab skizofrenia belum diketahui secara pasti, namun ada faktor diduga dapat meningkatkan terjadi skizofrenia di antara faktor genetik dan pengaruh lingkungan. Serem ya, saudara ya.
Ya, kita kasih masuk dulu teman-teman ya. Oke, luar biasa ya saudara ya. Tepuk tangan buat saya dulu saudara. Oke, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hare. Ini sebenarnya ada cerita lama ya, cuma saya karena saya baru di TikTok ya, saya ngulangi lagi, saya ulangi. Ini cerita lama ya di YouTube saya mah sudah dari 4 tahun, yang 3 tahun, 4 tahun yang lalu ya, saudara ya. Udah kita cerita, udah kita bahas. Sebenarnya bagaimana saudara kalau nabi-nabi di Alkitab kalau menerima wahyu, ya nggak sampai kecang-kecang begitu. Lalu mereka ikut-ikut menuduh katanya Rasul Paulus epilepsi. Ya kalau mengalami baru sekali ya, misalnya kita jangan ada Tuhan, jangan melibatkan mistis ya saudara ya, gaib-gaib gitu nggak usah lah. Bagaimana dengan Paulus? Dia jatuh baru sekali terus buta, kebutaan ya, mengalami kebutaan, jatuh lalu buta. Jadi bisa saja itu kudanya lompat begitu. Ini anggap kita mana nih live visibility? Apa ini maksudnya nih? Unoriginal reproduce content. This is line, nggak bener nih, appeal dong, nggak bener nih. Bio yang tadi itu. Apa itu? Enggak dong, kan nggak ada gambarnya, cuman Ya. iya ada yang report nih, nggak bener nih. Tapi masih nyala kok, masih nyala di ini, Report. masih nyala di apa itu? Masih nyala di YouTube. Berarti nggak ada masalah ya? Masih lancar. Aman ya, nah, tenang. Saya sudah punya 2 akun lagi ya. Saya sudah bikin 2 akun lagi. Tenang, aman terkendali. 86 ya. 86. 86 ya, ada yang lapor. Waduh, nggak bener nih. Aduh, oke. Jadi ketika para nabi di dalam Alkitab, ya, Adam waktu ketemu sama Yehova, kayaknya nggak sampai kecang-kecang begitu ya saudara ya. Nuh juga sama, nggak sampai kecang-kecang. Siapa dong saudara? Elia, Samuel, malah mendengar suara Samuel. Nggak sampai kecang-kecang begitu ya. Siapa dong yang kecang-kecang? Nggak ada saudara ya. Satu-satunya hanya Paulus ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, sekali aja jatuh. Anggap saja dia tidak bertemu dengan Tuhan Yesus. Entah apa dia bertemu dengan apa, pokoknya dia naik kuda jatuh. Orang jatuh itu bisa buta. Ya, nggak usah kena epilepsi. Pokoknya tiba-tiba mungkin kudanya kaget, jatuh Paulus dan mengalami kebutaan. Lalu 3 hari, 3 malam dia puasa, didoain sembuh. Udah simpel sekali saudara ya. Hanya sesimpel itu. Ya bisa saja dia hanya berhalusinasi si Paulus. Ya, tetapi yang jelas Paulus tidak mengalami gejala epilepsi seperti yang diceritakan seperti yang dialami oleh Muhammad. Ya, bahkan Yohanes di Patmos pun tidak mengalami epilepsi, dia hanya sekali mengalami ya ketakutan dan kegentaran, tapi karena kemuliaan. Kalau Muhammad itu tadi sampai sembunyi di bawah ya, sampai sembunyi di bawah roknya Khadijah ya saudara ya. Serem ya saudara ya. Ya, Nabi ketakutan bertemu Jibril, sembunyi di bawah rok Khadijah. Kalau Anda lihat, itu bukan rahasia umum ya. Kalau si Muhammad ini sampai ketakutan, haunted, dikira setan saudara ya. Saking ketakutannya Muhammad ketemu sama Jibril ya. Lalu ya dikira Jibril itu dikira setan saudara ya. Dikira setan. Kalau dalam Alkitab orang ketemu malaikat, dari mana dia tahu malaikat Tuhan? Ya. Dia pasti nanya lawan atau kawan. Ya, tetapi nggak sampai ketakutan haunted seperti Muhammad saudara ya. Nggak haunted seperti itu ya. Bertemu Jibril. Nggak sampai haunted seperti itu ya saudara ya. Serem kali ya. Nah ini tadi ya. Sampai si Khadijahnya sampai ini ya memeluk ya, sudah itu bukan setan. Tapi berkali-kali ya Muhammad mengira itu adalah setan sampai akhirnya dibawa sama Khadijah ke pendeta. Ya. Ya kan orang kalau kerasukan setan itu bukan dibawa ke pendeta kan? Ya kan terus di kelingking setannya kan.
Karena setannya nggak keluar-keluar, maka Muhammad sampai Warakah mati, ya, sampai Warakah mati, Warakah nggak mau jadi Islam. Kenapa, saudara? Ya karena itu tadi ya, karena si Warakah tahu ini kerasukan setan ini, ya, demonize ini ya. Itu ya, saudara ya. Wah, ngeri ya. Bentar ya. Ada yang kejang-kejang. Don, ini beneran, saudara ya. Aduh, ini beneran kok dikira ngeledek. Minta saya beneran, saudara ya. Sampai diriput saya tadi ya, saudara ya. Oh jadi ini. Enggak ya, saya enggak lagi menghina ya. Aduh. Biasa tuh Bang, kalau di Indonesia kami ini enggak bisa ngomong Bang, makanya diam aja. Iya, enggak apa-apa kan memang saya monolog ini kan. Nanti buat ini saja, buat pendahuluan ya, saudara ya. Aduh, bentar ya. Mana nih ya? Ini semua saya nggak nyiapin, semua saya langsung bacain begitu aja ya, saudara ya. Dari berita-berita resmi ya. Jadi saya nggak ngapusi, saudara ya. Saya cuma membacakan saja ya. Nah sebentar ya, ini. Wah serem ya. Oh, dicekik ya. Oh, ini baru ada kata dicekik nih. Wah. Nih. Ini baru jujur nih. Ya. Ini dari Republika ya. Dari Republik. Saya bacain lagi nih ya. Ini baru ada ayatnya dicekik beneran ini, ya. Ini ya dari Republika ini ya. Khadijah menenangkan Nabi Muhammad usai bertemu Jibril. Ya, Sayyidah Khadijah menenangkan suaminya sedang cemas takut sepulangnya dari Gua Hira dengan kata-kata menyejukkan. Khadijah memastikan bahwa yang datang Gua Hira bukan jin tapi malaikat. Ya. Padahal kan Khadijah ini Kristen ya, saudara ya. Lalu bagaimana bisa ngomong ala SWT ya? Dikatakan bahwa dia adalah alamin, tidak mungkin jin akan mendekatinya, ya. Sekalipun memang tidak terlintas dalam pikiran istri atau dalam pikiran suami bahwa Allah telah mempersiapkan pilihannya, ya. Tatkala ia sedang tidur dalam gua, ya, datanglah malaikat membawa lembaran. Saya berkata padanya, bacalah. Dengan terkejut Muhammad menjawab, saya tak dapat membaca. Dia merasa seorang malaikat mencekiknya, kemudian dilepaskannya lagi. Saya katanya lagi, bacalah. Masih dalam ketakutan akan dicekik, Muhammad menjawab, apa yang akan saya baca? Bacalah. Ya, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah. Ya. Lalu dia mengucapkan baca itu, malaikat itu pergi. Lalu kata itu terpatri dalam kalbunya, ya. Malaikat pun pergi setelah kata-kata itu terpatri dalam kalbunya, tapi ia kemudian terbangun, ya. Ia menoleh kanan kiri tapi tak melihat apa-apa. Ia diam sebentar, gemetar ketakutan. Khawatir ya kenapa yang terjadi di gua itu, ya lari, ya semuanya serba membingungkan, katanya ya, saudara ya. Mana itu? Wah, udah gak ada lagi nih, nggak seru nih. Tapi saya ada cerita lain ya, saudara ya. Ini ya. Usai mendengarkan itu Warakah, ya. Jadi di bawah ya, ya. Nabi Muhammad menceritakan rasa takut menerima wahyu pertama, cerita pada Khadijah. Ya, Khadijah berkata itu bukan setan, kata Khadijah ya. Pakar tafsir Furai Shihab ya dalam membaca sirah Nabi Yusuf, ya, beliau berkata, ya, sekali-kali dia tidak mencemooh engkau, ya. Dia bersilaturahim, engkau memikul beban yang lemah, ya. Sayyidah mengajak Muhammad bertemu dengan paman beliau Warqah bin Naufal yang ketika itu telah berusia lanjut dan dikenal sebagai seorang penganut agama Nasrani.
Di sana Nabi diminta menceritakan pengalamannya yang didengar dengan tekun oleh Waraka. Ya, gitu ya. Jadi dibawa ke Waraka. Ya, kalau apa saja itu semua dongeng semua. Tapi yang jelas itu dibawa kepada Waraka, saudara ya. Artinya memang ada kelainan di situ ya. Kerasukan setan, lalu dibawa ya supaya ditengking setannya keluar, saudara. Itu yang terjadi. Serem ya, saudara ya. Oleh saya cuma bacain doang tadi ya, bukan karangan saya. Itu saya cuma bacain saja ya. Shalom, selamat siang. Shalom Musafir, shalom. Ya gitu ya, dan itulah yang saya baca tadi ya. Saya cuma baca doang ya. Dan itu bacanya dari Republika loh ya. Bukan dari saya ya. Terima kasih semua yang kasih gift ya. Juga yang ada di live YouTube, terima kasih semuanya. Ya, Anda yang mau bicara, mau bertanya hanya 1 menit, kasih waktu setiap ini 1 menit ya supaya jangan berebut ngomong. Anda yang mau debat sama saya harus tampak muka, saudara ya. Oke, silakan. Kita mulai teman-teman yang di live YouTube. Kita ini sedang live TikTok, saudara ya. Oke. Ini ada Salomo, Yohanes, Franslisi, Musafir. Selamat pagi semuanya. Kita kasih semangat, kasih tepuk tangan. Haleluya. Selamat sore.